Ya kayak misalnya lo tadi bilang beli baju yang bagusan. Karena lo kan harus Buat kayak gini-gini ya. Gue buat Instagram. Tapi kan balik lagi, Instagram lo sendiri gak cuman sekedar untuk mencari validasi sosial. Karena Instagram lo kan udah bisnis men. Lo jualan IP di situ. Lo udah kemana aja nih bawa dari motivator. Gue pengen tahu kalau nanti ntar lo kaya apa angle-nya? Nah ini rencananya. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Bass Boy on another episode of MLD Podcast. Seperti yang udah sama-sama kita tahu nih, semua harga lagi naik. Bensin naik, apa naik? Minyak naik, listrik naik. Gak cuman itu nih ya, bahkan validasi sosial naik, lifestyle naik, kebutuhan untuk mejeng, untuk luxury, untuk indulgence, semuanya naik. Ya akhirnya anak-anak muda, youngsters nggak tuh. Akhirnya ya pasti anak-anak muda jadinya harus menyesuaikan gaya hidupnya, gimana caranya bisa tetap berhemat untuk daily cost, untuk living cost, tapi tetap bisa menikmatin lifestyle dan lain-lain. Sampai akhirnya muncullah sebuah tren, sebuah gelombang, sebuah wave yang dinamakan frugal living. Dimana frugal living itu adalah hidup yang berhemat, bisa dibilang hematnya lumayan ekstrim bahkan frugal living ini. Tapi pastinya di sini gue nggak akan ngebahas frugal living ini sendirian, karena hari ini gue udah kedatangan Adriano Colby dan ada Devan, the demotivator. Yoi. Ntar kita sebelum masuk ke topik nih, sebelum kita ngebahas frugal living dan segala macam, gue mau ngingetin yang nonton untuk follow di Instagram kita @MLDspot, terus di Spotify juga ada MLD Podcast dan di YouTube ada MLD Spot TV. Jangan lupa di subscribe, terus lo like, lo komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar lo dapet info duluan kalau udah ada tayang nih episode-episode baru yang keren kayak hari ini. Gimana nih kabar kalian berdua nih? Baik. Frugal living nih ya. Frugal living. Ya, sebelum dimulai gue harus tanya sih frugal living itu apa ya kalau boleh tahu. Oke. Frugal living itu kosakata gue belum nyampe ke 2022. Ke frugal living ya. Iya betul, belum sampai. Frugal living itu bisa dibilang gaya hidup di mana kita menekan semua keperluan kita, berhemat untuk satu tujuan tertentu. Mungkin itu tujuan finansial, mungkin itu untuk bisa mendapatkan a certain lifestyle di weekend. Jadinya weekdaysnya makan tahu tempe doang. Ya. Asalkan weekendnya bisa party misalnya, itu frugal living juga gitu. Dimana kita yang nge-hold diri kita banget gitu loh. Sampai di level yang agak ekstrim bisa gue bilang. Itulah frugal living. Gimana pendapat Apakah kalian? harus sampai ekstrim ya baru bisa dibilang frugal living? Waduh, saya kebetulan bukan pakar frugal nih. Makanya mengundang kalian berdua nih ya biar kita bahas. Sepertinya masih hidup orang-orang biasa saja kalau nggak sampai ekstrim. Kami juga frugal. Iya. Benar. Kalau cuma ngiritnya kosan kamar mandi di luar sih kayaknya belum frugal. Kalau cuma isi sampo diisi air lagi belum frugal. Belum frugal. Cuman kalau di sini tuh lifestyle yang kayak tadi yang sampai sampo udah di water down dan segala macam tuh itu udah termasuk frugal. Udah termasuk frugal. Mungkin ini konteks frugal living akan lebih cocok diterapkan di Amerika kali mungkin ya. Buat kita orang Indonesia, orang biasa sehari-harinya tanpa ada kata frugal udah frugal kali ya. Memang itu kehidupannya gitu. Nah ini terus tuh kita akan masuk dulu ke tanggapan-tanggapan dari para followers kita nih di Instagram terhadap frugal living atau gaya hidup yang lagi mau kita bahas nih. Yang pertama ada dari @Nadia BZR. Sangat anti dengan yang namanya pay later, tanda seru. Oke. Oh itu frugal ya? Pay later berarti salah satu wujud hidup frugal. Menggunakan pay later berarti. Bukan gak shopping sama sekali tapi later aja ya? Later aja. Iya. Kan lifestyle tetap, lifestyle kan gak menurun Pak. Lifestyle tetap menanjak. Ini. Apakah Nadia tidak sadar bahwa dengan pay later Anda bisa mendapatkan promo lebih banyak? Karena lu suka kesel gak sih lu pakai ya yang pay later gitu kan sengaja ditujuin mesti pakai pay later biar lu bisa dapet promo certain diskon. Iya. Gak usah jauh-jauh pay later. Kayak kemarin gue sempet iseng-iseng lagi ke mall. Ada pameran rumah gitu. Gue kepo nanya-nanya harganya. Harga lo beli cash sama beli kredit itu jauh lebih murah kredit. Lebih murah 500 juta kalau lo kredit. Berarti kan secara gak langsung lo dibilang sama dia, ngapain cash? Kredit aja kali bro. Iya. Iya kan? Jebakan Batman di awal gitu ya. Jebabet. Terus lanjut ini yang kedua tuh ada dari @robikepet. Bawa bekal dari rumah biar bisa ngopi.
soalnya nggak bisa bikin kopi enak. Oh, oke. Itu boleh, itu valid statement buat gue. Itu lumayan frugal. Soalnya gak bisa bikin kopi enak. Iya. Itu lumayan frugal. Itu lo frugal. Lumayan frugal. Frugal. Daripada pay later gue lebih gak make sense sih. Iya. Makan dari rumah oke lah. Gue juga setuju sih. Ini lumayan valid nih. Dan maksud gue bukan karena dia pengen ngopi di kafe, cuman memang solid alasannya. Gue gak bisa bikin kopi yang enak. Gitu. Ya. Paling gak kalau ada temen nawarin gue bisa ikutan. Ikut gitu. Iya. Tapi mungkin dia kopi lovers banget berarti. Kayaknya nih. bisa jadi. Pecinta nih ya. Berat juga ya. Kopi hidup mania nih. Untuk para fanatik kopi mania itu ya. nih. Berat juga ya. Terus ada dari @Luther Yohanes, biasa aja soalnya gak begitu paham tren. Katanya dia nih. Ya udah berarti masih kita bahas nih Luther. Kasian banget di skip. Ditunggu-tunggu loh. Ini tapi dari pembahasan singkat kita, kalau lu sendiri mendefinisikan frugal itu seperti apa sih? Frugal living. Gue tuh jadi ingat atau zaman kerja. Masih kerja dong Pak Dalamnya sekarang? Iya nggak, tapi kan maksudnya dulu kerja sama orang. Maksudnya kerja Oke, sama orang. iya. Kerja sama orang sebelum punya usaha sendiri. Iya. Kerja sama orang tuh gue ada sih kayaknya kalau makan nasi padang satu lauk aja deh. Oke. Satu lauk. Kalau mau dua tuh jangan yang daging gitu. Kayak perkedel ketemu telur dadar. Itu Boleh. masih dapat Boleh. gitu. Ketemu Side terong. dish ketemu side dish. Ketemu side dish. Kondimen ketemu kondimen. Jangan paha ayam ketemu rendang gitu. Gak jangan. boleh. Jangan. Gak boleh protein 2 ya. Gak boleh. Nggak boleh main course. Gak boleh main course atau main course tuh jangan. Nah Iya, itu iya, buat siap. nge-keep makan siang di bawah 20.000 gitu. Tiap hari gitu untuk weekend senang-senang sih ya dilakukan. Gue juga ya sebagai anak kosan ya, karena gue zaman kuliah ngekos sangat dekat dengan kehidupan frugal Oke, sebenarnya. bisa gue bilang lo mungkin sosok frugal ya. Sosok frugal Indonesia kali. Gue bapak frugal Indonesia. Bapak frugal Indonesia kali ini. Itu Soalnya anak title kosan gak ada yang belum mau ngerebutin gue rasa. Gak ada. Lu deh, Lu ambil aja. Si paling frugal nih. Gue juga merasakan kayak tadi yang Bang Adri bilang pesen nasi padang Iya, gitu, iya. cuma satu lauk. Iya. Karena kita udah dapat kuahnya. Iya, bener. Yang penting nasinya ada rasa. Iya. Jadilah. Walaupun jadi. karbo semua. Karbo Wah, semua. cuma Nggak apa-apa. dadar tapi dadarnya double. Iya. Darnet ada yang tuh dadar kornet. Karena ya begitu juga lah gue, maksudnya waktu zaman gue juga ngekos di kampus dulu, zaman Iya. gue kuliah juga merasakan lah ngefrugal. Iya. Merugal dah gue, merugal. Jadi kata kerja gue ganti M namanya. Nah kalau lo pribadi dari frugal tadi kan intinya bisa gue bilang gaya hidup berhemat. Ya. Lo sendiri berdua sejauh mana berhemat? Sekarang? Kalau sekarang sih, sekarang gue agak nggak berhemat sih. Gue cukup menikmati hidup sih. Sekarang kayak ya oke lah, kayaknya nggak perlu mikir gitu. Kayak kalau dulu kan ada tuh apa ATM tuh sampai 0 banget, sisa 20.000 transferin 30.000 dong ntar. Biar bisa narik Iya, gocap. narik Iya, gocap iya. gue balikin gitu. Sekarang sih ya lumayan lah, nggak perlu sering-sering cek saldo lah. Iya, iya, Kayaknya iya. ada gitu, kalau ditarik ada gitu. Aman lah. Aman. Tapi kalau 10 tahun lalu lo ngomong itu ada. Itu sampai di fase, kalau yang 10 tahun lalu ada yang ekstrim gak lo berhematnya? Kalau nggak nyuci jeans tuh berhemat nggak? Maksudnya? Lumayan. Sekalian Lumayan lifestyle kan, estetika. sekalian lifestyle kan maksudnya. Estetika. Lo Sekalian anak denim lifestyle. lo nih ceritanya nih. Lo pengen estetika gak sih? Anak denim lo nih ceritanya nih. Taruh di laut gitu. Kayak ngegerus odol tuh sampai bener-bener Sampai itu mentok. ada. Itu frugal tuh. Udah digerus, abis juga digunting, Digunting diserok di dalamnya, dalam. gini-gini ya. diserok, iya. Itu ada. Lo gimana Dev? Kalau gue frugal ketika jadi anak kosan tuh gue cari kos yang paling murah ya. Ya. Sempit. Asalkan kamar mandi dalam tuh teman-teman gue yang lain pada kosnya AC gitu-gitu. Gue pada juta-jutaan, gue gak apa-apa lah 600.000. Selalu lah ya. 600.000 gak apa-apa. Nah Terus kalau saya tadi odol-odol segala macam juga kita merasa kayak semua orang merasakan. pasti. merasakan. Ada fasenya lah ya. Iya. Kecuali anak siapa gitu kali. Kalau lu berdua nih, pengeluaran terbesar apa sih biasanya? Pengeluaran terbesar Right sekarang. now. Bensin kali ya. Oke. Bensin tuh lumayan tuh. Ongkos dong berarti ya? Ongkos bensin. Mahal bro, Macet, sekarang bro, mahal banget bro. banget. Gila. Gila, sekarang isi full tank 500 juta. Iya benar. 500 juta isi full tank, lebih sakit waktu lu bilang 500 juta gak sih? Iya benar. Lu bener makanya LCGC aja udah. Masih bisa ngantri di Pertalite nggak malu gitu. Iya. Daripada CC udah 2.000 ngisi di Pertalite Nggak tuh, malu. ngerongrong. Kalau lu? Gue kemana-mana masih naik motor sih. Kelihatan besar lah, Kadang beda banget ya. Iya. Kalau kan gue di sekitaran situ juga. Ya paling kemana sih, ke mall juga gue masih naik motor. Senang fit. Ayo spend paling besar gue tuh mungkin di
pakaian kali ya. Gokil. Bukan batik gini ya maksudnya. Pakaian-pakaian. Ini doang ini soalnya nih. Karena apa ya, pakaian terus kayak sepatu gitu tuh, ya gue mikirnya sayang aja gitu kalau lu beli yang cuma murah, mending sekali. Yang jeret tapi bisa sampai lama. Awet. Tapi gue orangnya paling males bener spending buat baju tuh paling pointless. Karena gue gak suka nyoba-nyoba di mall tuh. Jadi lu yakin ukuran berapa pasti coba anjing ukurannya bukan ini lagi sekarang gitu. Terus kayak lu beli benda yang berulang kayak. Dan gue tuh orangnya kayak gue suka kaos ini nih terus buluk. Gue bisa beli kaos itu lagi dan gue kayak anjing ngapain ini gimana caranya biar gak buluk gitu. Iya. Ya baju sih gue agak kurang gue. Kalau baju. Kalau gue ya paling ke baju pakaian. Kalau lo bensin. Bensin. Enggak relate bensin. Bensin motor masih aman. 200 juga ampe itu Solo. Sorong. Ampe. Tapi ini tipis-tipis. Ini berarti one and only kan? One and only. Dia bahkan gak tahu nih mau repeat order kemana. Ampun. Gue bahkan gak tahu ini gimana belinya di mana. Sebenarnya menunggu sponsorship batik ya. Iya sih. Nah lo kalau weekend biasanya itu kemana dan spendnya hampir berapa tuh rata-rata kalau weekend? Ntar sebelum menjawab itu, lo weekend tipenya keluar atau enggak dulu? Itu dulu. Atau lo malah yang ngendok di rumah? Wah sekarang sih di rumah ya. Di rumah. Gue kayak kalau minggu masih keluar juga anjing capek banget. Gue juga di rumah lagi, di kosan sih. Tapi kan biasa kalau weekend walaupun di rumah orang kan ada yang suka jajan. Atau mungkin makannya jadi berubah. Karena mumpung weekend nih makan apa dong. Makan sih yang susah di keep tuh gue makan. Apalagi dengan layanan-layanan ojol ini buat gue aduh kacau sih. Ojol sih tuh yang racun. Dimanjakan lo ya. Iya. Kayak udah gitu kupon diskon mulu lagi. Iya. Lu ngerasa gak bersalah gitu kayak oh iyalah pesen ini. Itu tadi termasuk spending gue terbesar juga tuh makanan. Karena kalau kita pesen cuma satu menu, diskonnya gak seberapa. Iya. Kadang gak dapet diskon, mesti ada minimal payment. Minimal spending 40.000 baru dapet diskon. Kan terus lu pentok-pentokin itu. Iya, diskonnya 4.000. Iya, gue bahkan gue sampai bahkan kalau ada paket nih. Iya. Kayaknya 40.000 gak nyampe kalau ordernya paket. Tapi kalau di order satu-satu. Lo ala kartin nyampe. Lo ala kartin tuh. Iya di ala kartin satu-satu tuh dapet tuh. Bisa. Kadang suka nambah-nambahin yang gak penting. Tambahin sayap ayam dah. Padahal di rumah ada galon tambah aqua. Padahal di rumah ada galon tambah aqua. Tapi kalau mungkin dihitung dalam wujud rupiah. Kira-kira average weekend tuh berarti gue hitung Jumat sampai Minggu ya. 3 hari weekend. Lo bisa spend berapa sih? Rata-rata aja, kasar. Anjing 500-an kayaknya ada sih. 500 ada ya? Buat 3 hari weekend tadi? Iya, buat makan. Buat weekend aja? Iya, weekend aja. Weekend aja, kayak gue masih hitung bro. Soalnya gue malu gitu, 500 tinggi ya. Anjing gue 500 tinggi banget. Biar relate. Biar frugal. Biar relate. Tadi disebut anjing salah langsung. Biar frugal. Kayak lebih ke miskin bukan frugal sih. Tergantung sih kadang, tapi kalau teman-teman, kalau ada teman yang ngajak kayak misalkan ke all you can eat kayak gitu-gitu ya, itu bisa gope. Nah, kalau lagi di kosan-kosan aja ya paling 200, 300. Tapi gue dulu ada kayak, misalnya weekend nih keluar ya, gue ada bir impor yang gue suka banget. Dan itu kira-kira 150.000. Sebotol. 150.000. Dulu ada tuh kayak, tapi kalau dibeliin bir lokal, ini bisa 3 botol nih. Iya. 3 botol. Sekarang harus mikir berapa lama gue di bar ini. Kalau lama, udah bir lokal aja. Bisa gak malu kan tetap ada, jangan botol kosong dibawa-bawa gitu malu. Bisa ganti. Kalau sebentar, oke lah bisa nikmatin bir impor. Oke. Yang sebel adalah begitu tadi niatnya sebentar, habis itu teman datang, anjir, nggak bisa bir impor 2 kali, turun ke bir lokal. Nah, itu rasanya pengen gue banting gitu. Karena langsung berasa gitu. Banting. Itu ada tuh kayak gitu, siasat-siasat gitu ada gue. Karena pas banget pertanyaan gue selanjutnya itu life hack. Nah ini salah satu ya, berarti lo dulu nih. Karena Bang Adrian udah jawab. Tadi tuh keresahan hidup menengah ke atas ya. Iya. First world problem ya. Itu vice versa ya. Menengah ke atas, menengah ke bawah ya. Saya mewakili menengah ke bawah. Emang bapak frugal. si paling frugal. Kalau sendiri life hacks buat kayak misalnya nongkrong weekend atau nonton konser atau apa. Ada gak life hacks berhemat? Bingung juga sih karena kagak usah di life hacks juga. Lu udah ngehack ya. Kayak by insting lu tuh bakal hemat deh. Kalau emang
nasi padang 2 side dish itu kan bisa life hack. pagi malam tuh. Iya. Kan nasi gak habis tuh biasanya. Kalau ya pokoknya itu tadi yang gue bilang, kalau lu pesen makanan di warteg apa di warung nasi padang, kasih kuah. Ya. Kan biasa di warteg ada beberapa menu nih. Misalkan ada sayur tahu, kuahnya aja itu gratis. Iya, Dan lu selalu cari tempat makan yang menyediakan teh tawar anget. Iya. Teh tawar anget pasti gratis. Gratis, Iya, bener. bener. Kalau misalkan Anjing, bayar berarti lu gak usah kesana lagi, gak respect. Iya bener. Makan apa nih? Iya. Teh tawar bayar. Gak relate gue. Enggak Gak mau. relate gue nih. Makanya gue respect banget sama restoran yang teh tawarnya gratis. Gratis. Respect. Iya, gue juga tuh. Respect. Gua. Sebelum makan habis dulu tuh 1 cangkir Satu biar cangkir. agak ngisi dikit. Ada isiannya. Apalagi diganjel. kalau yang kadang tuh gelasnya gelas bagus kayak gelas bir kan kita bisa malsuin red wine. Padahal teh. Gokil. Tapi yang pasti nih sebelum kita lanjut lagi obrolannya nih, gue pengen ngingetin lagi, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @mldspot. Terus juga ada di Spotify MLD Podcast. Terus ada juga di YouTube MLD Spot TV untuk lo subscribe dan nyalain loncengnya buat dapat notifikasi kalau episode baru udah keluar. Nah menurut lo tapi kenapa nih? Kenapa jadi banyak anak muda? Apa lo tapi notice nggak sebenarnya awalnya ada Gue rasa gaya hidup yang berhemat seperti ini? gue sebagai orang tua ya, gue selalu sosial media menurut gue itu problem paling utama. Karena menurut gue kalau dulu gue sekolah ya, ketemu orang tajir itu cuma pas sekolah doang. Habis itu weekend gue gak usah nongkrong sama dia. Nah sedangkan kalian kalian ini terekspos 24/7 gitu. Dia liburan kemana Siskako, dan apa. Itu tuh buat gue, wah pressure-nya gede sih. Karena emang nyebelin main sama orang kaya tuh nyebelin. Jadi dijauhin aja. Dan gue gak tahu kalian escape-nya gimana gitu. Yeah, Kalau gue lu cukup, ya udah beda tongkrongan aja lah, jangan lah gitu. Emang beda tongkrongannya juga kalau beda, dulu. udah beda aja gitu. Dan itu benar sih, maksud gue sosial media kayak gak usah jauh-jauh yang orang Indonesia juga yang ada di sosmed. Maksudnya akhirnya sekarang kita jadi ngebandingin pencapaian karir kita sama Justin Bieber. Iya. Yang Iya jauh banget dong. Enggak, maksud gue dulu tuh gak ada kayak, misalnya lu putus nih. Ya lu sedih sendirian aja. Sekarang lu sedih aja beradu, anjing dia sedihnya aja bisa healing. Gue belum pernah ada di pikiran kayak gitu. Ngerti ya lu? Gue belum pernah ada di pikiran kayak gitu. Dan gue gak kebayang sih generasi kalian tuh kayak, anjing sedih aja adu-adu sedih gini. Repot banget ya. Iya. Repot sih, itu repot banget. Karena gengsi juga sih. Kalau menurut lu gimana Dev? Itu tadi karena gengsi kita berasa berkompetisi gitu dengan orang lain. Makanya banyak orang yang memaksakan gaya hidupnya agar bisa masuk ke suatu circle tertentu. Ya. Berarti di sini obrolan kita bisa gue bilang si frugal yang kita bahas ini berhemat. Tapi bukan untuk finansial ya, bukan kayak punya goals tabungan. Pressure sosial. Karena pressure sosial gitu. Jadi nahan di sini biar ngejos di sono Iya, gitu. betul. Tujuannya gak bagus ya. Tujuannya gak bagus agak ini. kurang. Berhematnya sih gue setuju. Belum tentu juga circle lo bakal sustain terus. Betul. Nah ini sekarang lanjut pertanyaannya. Menurut lu frugal living kayak gini perlu dijalanin gak? Perlu kalau lo punya tujuan finansial sendiri sih. Iya, setuju gue. Gue setuju banget. Setuju. Kayak misalnya maksain beli properti, menurut gue itu hal yang baik gitu. Ya. Atau transport lah, maksudnya lu maksain beli motor apa yang lu pengen gitu. Atau mobil tuh masih ada justifikasinya. Tapi kalau lifestyle gue, wah gila sih. Baju tuh berapa lama sih bertahan gitu fashionnya itu maksudnya. 2 kali cuci juga buluk. Ya makanya. Setahun sih bagus. Batik. Baru Kalau benar, ini benar, ini benar, ini. sih. Kalau batik bagus kan? Lu di berbagai macam event, nggak peduli tren, tetap aja ini bisa masuk terus. Betul. Bahkan jadi IP-nya nih. Timeless. Untung batik ya, coba jersey Barca. Jangan dong kalau gitu dong. Lu sendiri merasa lu menjalanin frugal gak? Kalau sekarang sih iya ya, maksudnya ada kayak pressure, bukan pressure sih, lebih kayak anjing nih umur lagi. Gue emang gak ada referensi lain sih selain umur. Maksud gue kayak, ini 40 udah deket nih gitu. Ini kalau setupnya gak bener nih, kalau kepleset jatuh gue gak tahu sih bangkit naik apa, ngerti gak lu? Bangkitinnya bingung. Kalau masih 20-an kan, mau istilahnya besok lu narik ojol juga lu masih ada opportunity balik gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya anjing kalau gue salah setup nih, die lah. Bounce back-nya berat. Bounce back berat. Iya sih. Umur itu faktor U tuh. Faktor U. Kalau itu iya. Susah. Nah ini si frugal living ini menurut lu berbeda gak sama minimalisme? Menurut gue beda sih. Agak beda.
Kalau menurut gue juga beda. Beda. Gue sama di sini setuju. Kalau menurut gue pribadi, minimalisme itu emang ya itu lifestyle yang lo tuju gitu. Iya. Sedangkan ini kan lo ngepres lifestyle lo Iya. saat ini demi lifestyle yang lo impikan. Iya. Itu kan sebenarnya. Kalau minimalism tuh gue rasa juga dia merasa cukup dengan kayak gini. Bukan dia kayak ngurangin sesuatu tuh ini ya dia ngerasa yang lain pemborosan aja gitu. Berlebihan. Iya berlebihan. Kalau gue mikirnya frugal itu pasti murah, sedangkan minimalism itu belum tentu murah. Betul, Itu betul, iya, betul, fix. betul, Nah, betul, fix, betul, setuju banget. betul. Bisa Keren. jadi, Ya. bisa Kawinan jadi. minimalis bisa Iya. lebih mahal. Bisa iya, jadi. iya. Setuju gue setuju gue. Setuju banget. Ini gue setuju banget nih. Nggak ngundang banyak orang. Bukan berarti Tapi murah. nikahnya di Bali Oh, iya. misalkan. Rumah minimalis. Oh iya. Nah, Murah gak tuh? Coba tuh kalau Iya. katanya rumah minimalis. rumah Mahal minimalis Jaksel dengan Minimal rumah subsidi di Cilegon Barat, di Lucu banget ya. beda. Nah ini yang jadi pertanyaan gue sekarang adalah kenapa ini tiba-tiba jadi seakan-akan kayak hype, kayak cool, kayak keren. Padahal konsep hidup berhemat juga udah dari nenek moyang gitu loh. Menurut lo apa yang menyebabkan? Apa Iya. karena ini jadi semacam coping mechanism? Ya udah jadinya gue kasih istilah keren aja biar lifestyle ini jadi keren gitu. Atau gimana menurut lo? Ya selain pressure jadi keren, gue rasa juga mungkin banyak orang-orang yang udah mengutamakan comfort ya. Maksudnya comfort dulu yang dikejar gitu. Terus padahal dia potensinya bisa jauh lebih besar lagi gitu. Dan lu kayak jadi berlindung dari itu gitu. Lu kayak ya udah gue bilangnya frugal. Padahal sih lu kayaknya takut sama Iya. pressure lebih gede gitu. Iya, Pressure lebih gede dan sebetulnya itu sangat disayangkan sih. Karena Ya karena menurut gue lu belum, maksudnya kenapa lu nyunat potensi lu sendiri gitu. Lu bisa kok, maksudnya lu bisa achieve hal yang gede dan kalau emang ternyata lifestyle lu jadi tambah gede tapi pendapatan lu jauh lebih gede, ya why nggak not? masalah, Yeah, why not? nggak masalah gitu. Setuju banget itu tadi. Nggak masalah gitu. Maksudnya sekarang kayaknya kalau kos nyaman tuh bisa jadi trap di mana lo ya udah kayaknya ngekos gini juga nggak apa-apa gitu, gitu. Akhirnya lo kasih nama lah biar Ya seenggaknya. terus kayak oh ada justifikasinya Iya, lagi gitu, ada iya, justifikasinya. oh ternyata gue frugal. Iya, ternyata gue frugal Gue kira nih, gitu. miskin. Gue kira kepepet tante frugal. Ternyata frugal. Oh, keren juga. Frugal, pelit atau hemat? Hemat. Menyiksa diri sih menurut gue. Menurut gue hemat sih. Menurut lo hemat? Dalam artian? Ya karena itu tadi kalau misalkan emang lu ada tujuan finansial tertentu, Ya. frugal yang benernya kan likely seperti itu ya. Ya. Itu menurut gue hemat, bukan pelit. Tapi kalau hanya untuk sekedar ngirit di sini biar ngejos di sini ya sama aja bohong. Sama ya. aja bohong. Itu namanya pelit kalau gitu ya. Ya itu namanya denial sebetulnya. Iya itu denial. Denial. Itu namanya. Kayak harusnya kualitas makanan nutrisi yang lo Iya, iya. masukin per hari, let's say kualitasnya harus bisa dapat 8/10. Iya. Lo kecilin ke 2/10, Iya. biar di weekend lo bisa dapat 15/10. Iya. Gila. Nanti gue baru tahu lo di frugal living ini. Nggak make sense ya. Nggak make sense. Apa pendapat lo terhadap habit orang-orang yang contoh misalnya weekdays itu kayak gue bilang tadi ya. Dipangkas nih semua kualitas hidupnya hanya demi weekend bisa let's say tadi lah validasi sosial, party, nongkrong di tempat-tempat fancy, apapun. Pendapat lo terhadap gaya hidup seperti itu gimana sih? Nongkrong juga sebetulnya banyak banget, apalagi di Jakarta ya. Menurut gue bisnisnya tuh nongkrong. Maksudnya bisnisnya tuh bisnis setuju. nongkrong. Bisnis nongkrong mau apalah, lo mau approval klien kayak menangin tender. Nongkrong tuh 75% lu udah menang tuh. Ya. Permasalahannya nongkrong nih buat apa nih gitu. Oke. Nongkrong nih buat apa kalau cuma anjir balik lagi memperkaya sosial media loh. Atau Iya. kayak FOMO itu. Jangan sih menurut gue. What's the point ya? What's the point? Kalau gue ngeliatnya tergantung prioritas si orangnya sih. Misalkan dia ngepres suatu hal yang itu kebutuhan primer Iya. sebenarnya ya maksud gue jangan sengoyo-ngoyo itulah. Iya, iya, Ya. iya. Kecuali dia memang ngepres kebutuhan yang lain untuk
dia bisa katakanlah nyewa kosan yang lebih enak, lebih Iya. nyaman. Untuk primernya ditingkatin berarti. Iya, ya? itu baru oke menurut Iya, gua. iya, Kalau iya. sampai kebutuhan primernya aja lu tersiksa banget, menurut gua ada yang salah nih dengan tujuan lu berfrugal mania. Iya, gua rasa tuh fake it till you make it tuh ada kebenarannya. Sebetulnya maksudnya lu ketemu orang, gak malu lu duduk kelihatan kayak nggak kampung nih orang. Iya, Atau apa iya, maksudnya lu ketemu klien bisa bawa diri lu segala macem itu masih nggak apa-apa menurut gua kalau lu frugal, maksudnya irit di sini terus kelihatan sama klien, oh ini orang oke nih. Itu kan gitu. jatuhnya self investment dong. Iya itu makanya tergantung end goalnya mau ngapain nih gitu. Iya, Maksudnya kalau cuma eksistensi doang kayaknya jangan sih menurut gua. Lo ya paling kan networking lah. Iya, Networking lah. iya. Ya kayak misalnya lo tadi bilang beli baju yang bagusan. Karena lo kan harus Buat kayak gini-gini ya. Instagram. Gue buat Instagram. Tapi kan balik lagi, Instagram lo sendiri gak cuman sekedar untuk mencari validasi sosial. Karena Iya, Instagram betul. lo kan udah bisnis men. Lo jualan Iya, IP lo di situ. udah kemana aja nih bawa dari motivator. Iya. Gue pengen tahu kalau nanti ntar lo kaya apa angle-nya? Nah ini Rencananya. rencananya. Di profiling gue. Awalnya rencana image gue itu adalah orang yang udah sukses nih. Oh, Gue oke. ngecengin orang yang belum sukses. Oke. Ceritanya. Ternyata gue juga belum sukses. Gue orang sukses, gue ibaratnya katakanlah emang orang kaya jet set gitu. Ketika nanti orang pun tahu kalau gue pura-pura, Iya. orang gak akan marah. Karena emang dari awal gue bercanda. Oke. Bukan orang yang sengaja ngebangun image bohongan gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi aman. Iya, jago lo nyari itunya lo. Aman. Nyari portfolio jago. Nah menurut lo bisa gak frugal tapi tetap menikmatin kualitas hidup yang nyaman lah ya. Maksudnya di saat hari lo gak bisa keluar, lo bisa tetap GoFood atau apapun gitu. Ya bisa lah. Bisa. Bisa. Gak nyaman tuh apa nih? Maksudnya gak nyaman nih apa nih? Bagaimana mendefinisikan tidak nyaman? Apakah... Mungkin buat gue pribadi kalau nggak nyaman itu kayak lo bilang tadi ya, primer lo yang udah lo Oh iya benar. korbanin. Iya. Susah sih. Benar. Karena primer kalau dipangkas sudah nggak nyaman pasti. Betul, ya, Oh, nama iya, juga iya. primer. Nama juga primer. Nama juga Bro. primer. Ya bisa apa, pangkas primer kayak intermittent nih bro gitu. Banyak juga kan. Intermittent, iya. Siap intermittent. Masih aman. OCD nih gue bro. Minum air mulu kan. Anjir. Ngetop nih istilah harta, tahta atau biasanya nama cewek siapa gitu kan. Nah menurut lo pilih mana? Harta atau nyawa? Anjing pretensius nih gue jawabannya lu dulu deh. Kenapa pretensius? Harta, gue money oriented banget di sini. Maniak Karena- harta. ya, karena kan saya menengah ke bawah. Ya. Jadi bisa nggak tuh bang? Gue langsung pengen ganti jawaban gue. Ya gue milih harta karena dengan harta kita bisa mencerdaskan faktor-faktor kita yang lain gitu loh. Bahkan orang-orang di sekitar kita, kita bisa menaik hajikan orang tua, bisa berbuat baik, berbakti. Biar nggak terkesan materialistis. Itu benar juga sih. Itu benar. Ada poinnya benar. Ada poinnya. Lalu? Gue faktor U sih, kayaknya nyawa sih. Maksudnya sekarang, iya, fokus investasi sekarang di badan sendiri. Mulai tidak bisa sembarangan makan karena asam urat. Mulai ngambil lifestyle hidup yang sehat-sehat. Karena udah nggak bisa seugal-ugalan dulu tuh udah nggak bisa. Kayak misalnya keluar gitu terus kelamaan, recovery-nya panjang sekarang. Kalau dulu besok bisa langsung jalan lagi. Kalau sekarang ya aduh gimana nih gitu. Iya, Rentetannya banyak. Gue gitu. ngedenger advice gini kadang merasa, oh iya besok deh gini. Tapi Nggak mulai-mulai. kok selalu gak mulai-mulai. Nggak mulai-mulai. Pengen nge-gym gitu, enggak mulai-mulai gue. Apaan ya? Nah frugal living ini menurut lu salah satu bentuk denial untuk anak-anak muda. Kayak lo bilang tadi sih. Ya, tadi kan lo ada poin di mana lo bilang sebenarnya bisa jadi frugal ini wujud denial. Anak-anak muda ini nggak nge-upgrade dirinya. Mungkin cari pendapatan tambahan atau ngebesarin income dan segala macem. Kalau lo pribadi gimana? Ya frugal tergantung prioritas sih menurut gue tadi. Kalau emang orangnya punya suatu keinginan ya lu ya nggak apa-apa gitu untuk melakukan itu. Asal prioritas lu benar gitu. Terserah mau itu buat lifestyle atau apa ya prioritas dia. Urusan masing-masing. UMM ya. Iya. Urusan masing-masing. Tapi itu menurut gue valid point. Tadi yang lo bilang bisa jadi justifikasi aja gitu. Karena mereka males. Iya karena gak tahu ya. Gue gak mau bilang kan biasanya gitu ya. Kalau orang yang gak bisa move on dari SMA ya. Angkatan gue lah paling keren gitu Iya, kan. Nah, zaman gue dulu. Gue tidak mau
terdengar seperti itu, tapinya adalah gak tau ini semua gara-gara Oza nih emang brengsek. Enggak bener, karena dulu mental health tuh tabu banget. Dulu tabu banget. Wah, sampai malu lah kalau keluarga ada yang tahu ternyata ada anaknya bermasalah mental. Tiba-tiba spektrumnya mental jauh banget, yang menurut gue jadi banyak kasus yang valid, tapi juga banyak yang anjir nih over glorifikasi nih. Iya. Nah si over glorifikasi nih kayaknya bikin orang-orang nggak mau ngambil resiko gitu. Padahal emang ya anjir di luar mah keras kali gitu. Di luar tuh keras, maksudnya tahu ya lu mungkin. Gue dulu ngalamin yang kalau bos-bos lakuin tuh anjir ini mah namanya abuse nih gitu. Tapi lu gak ngeh ya? Tapi gue enggak. Tapi maksud gue lega melalui itu. Karena kalau gue gak ngelewatin itu, gue gak ada pondasinya hari ini gitu sih. Maksudnya dan kayaknya sekarang kenyamanan-kenyamanan itu lebih diutamakan. Yang padahal menurut gue itu bisa jadi bensin lu untuk lu nge-push diri lu lebih jauh lagi gitu sih. Agree. Maksudnya gitu, sayang sih menurut gue, sayang. Karena terkadang menurut gue kenyamanan malah jadi barrier lu ya. Oh iyalah. Seringkali itu malah jadi barrier ya. Iyalah, maksudnya banyak banget, maksudnya tinju yang kemarin aja anjir, tiba-tiba tinju yang kemarin. Si dua anak pejabat itu, menurutku gue udah tahu siapa yang menang gitu. Maksudnya yang satu mah pukulannya lain itu dari sama anak orang kaya yang gak pernah usaha apa-apa. Wah, mati tuh. Kalah udah pasti, udah tahu. Gak usah latihan juga, gue udah tahu gitu dari awal. Bener itu bener banget gue. Dan bener banget gue. Lu bener banget. Gue yang bener banget. Nah tapi menurut lu akhirnya gimana nih? Dari lu berdua sendiri dengan mungkin selama ini lu ngejalanin kehidupan lu dengan cara lu ngejalanin manajemen finansial lu. Gimana cara lu sendiri bisa tetap berhemat tapi bisa tetap nikmatin hidup. Nikmatin hidup dalam standar lu masing-masing juga ya. Mister, gimana Mister? Mister, motivator bagaimana? Gimana? Gue ingat sebuah quote. Gue lupa baca di buku apa di mana bilang kayak gini, the biggest financial advantage you can give to yourself in your 20s itu adalah resisting the urge to impress other people. Widih. Tapi setuju. Benar. Setuju banget. Ya lo boleh berpakaian sederhana, lo boleh mengendarai mobil LCGC, gak usah malu. Asalkan lo bisa nyimpen sesuatu hal yang lebih untuk nanti kehidupan lo. Di tulisan itu 6 or 7 decades. Ya, depan. Jadi ya itu resisting the urge untuk impress other people. Menurut gue itu sih. Ya gak perlu lah kita, ya ngapain lah. Iya. Bener. Karena menurut gue akhirnya lo impress other people juga. Setengah jam dia juga udah lupa sama impression yang lo buat tadi gitu. Karena dia juga pasti punya, dia juga stuck di loop kehidupannya sendiri. Gak akan punya dia waktu mikirin lu gitu loh. Ya, setuju. Ya gue setuju banget sih. Gue tadi mau bilang kayak, kayaknya dua-duanya gak bisa terjadi saat bersamaan. Saat bersamaan. Mungkin yang lu tahan sekarang, itu lu petik 10 tahun nanti. Gak usah lu nunggu tua lah. Yang dulu populer di SMA lu, hari ini apa dia? Iya. Di mana dia? Gak ada. Miss Dev Inton. Ada masih lebih tinggi lagi. Karena bapaknya orang kaya. Atau bapaknya memangku jabatan. Tapi banyak lu akan lihat sih, gue rasa. Ya ntar lu 28 aja udah mulai kelihatan kayak anjing nih dulu yang di kampus. Gila banget nih dulu nih. Ini gitu dan ya bensinnya emang harus susah sih, lo harus kelihatan susah. Susah dalam balik lagi standar masing-masing. Iya maksudnya ya lu tahan aja itu sekarang. Ntar lu petik lagi 10 tahun lah. 10 tahun lah. Lu kerja 10 tahun menurut gue itu setup yang enak lah lumayan. 10 tahun. Ya apa yang lo tanam itulah yang lo petik ya. Iya, berarti bisa gitu bilang. Sedap. Ditutup dengan quotes gitu ya. Dan tapi balik lagi lah seperti biasa. Gue gak bosan-bosan mengingatkan kepada para penonton untuk follow Instagram kita di @mldspot. Terus di Spotify kita MLD Podcast dan YouTube MLD Spot TV untuk lo subscribe dan nyalain loncengnya. Terus menurut lo nih, frugal living ini sebuah tren yang akan sustain atau enggak? Harusnya sustain lah. Menurut gua akan sustain. Karena harga walaupun mungkin secara namanya gitu akan orang terlupa ya. Karena itu udah menjadi jalan hidup lu. Iya benar.
secara tidak langsung adalah frugal living di 10 tahun yang lalu. Iya. Gitu. Iya. Istilah tahun 2022. Iya. Akan sustain sih. Atau mungkin namanya aja nanti berubah jadi apa Berubah. living, living lah. Home Apa, living. Iya, apa kayak skui living. Grand living. Nah, Apa? Kalau menurut tuh sustain. Sustain sih karena gue nggak tahu ya. Kayak salah satu hal yang konsistennya kalau ke seminar-seminar orang-orang kaya tuh ya. Pasti semua cerita lagi susah gitu. Jadi emang semua orang kaya punya cerita susah gitu. Justru malah nggak ada dulu anaknya orang kaya, sekarang saya lebih kaya lagi. Jarang itu jadi motivator. Jarang. Udah nggak jadi speaker itu. Jarang. Jadi speakernya udah nggak laku dia. Enggak kemakan. Udah nggak ini. Orang juga lumayan enak Iya. langsung gitu ya. Lu babe lu. Iya, bener. Panjang banget tuh itu. Berarti tadi bisa kita kesimpulin dari obrolan hari ini, frugal living tuh bisa dibilang juga tuntutan lingkungan. Itu udah pasti. Harga-harga naik, terus kebutuhan sosial. Bukan kebutuhan fisik ya, bukan kebutuhan kayak makan atau apa, bensin dan segala macam. Tapi kebutuhan sekedar validasi untuk diakuin dan segala macam itu juga naik. Dimana kayak lo bilang tadi Jakarta sendiri bisnis juga semuanya di nongkrong kan. Di nongkrong. Deal semuanya terjadi di nongkrong. Iya kan? Ya gue juga bisa dapet jobnya juga karena nongkrong sama si A yang ternyata temennya si A, Ya, temennya si B. Gitu kan. Jadi ya ternyata berhemat itu tidak salah. Salah. Asalkan Tujuannya tepat. Yakni kita Sambung kata, jadi main game ya. sambung kata. Harus, gitu harus. Ya end goalnya sih sebetulnya. kalau tadi end goalnya adalah untuk kehidupan yang lebih baik di hari depan, untuk finansial, untuk kebijakan kehidupan yang lebih baik, oke aja berhemat. Tapi kalau hanya untuk sekedar impress orang lain, impress pergaulan itu berarti tidak usah dilakukan ya. Gak usah. Lu bisa cari value lain lah selain berdandan yang bagus. Bisa dapetin ceweknya juga belum tentu bisa maintainnya. Iya, Mau palsu berapa lama ini? Iya. Maintenance cost-nya gede. Iya, capek. Maintenance cost-nya gede. Terus yang mau aja. Ngarang ceritanya juga susah tuh. Susah ngarang ceritanya. Mending bikin skrip sekalian. Daripada ngarang cerita begitu doang. Thank you nih BTW, Devan dan Bang Adriano udah datang hari ini. Thank you. Terima kasih obrolan kita membahas frugal hari ini. Seru sekali. Dan balik lagi, gue mau ngingetin sekali lagi nih. Terakhir kali gue ingetin di episode ini untuk kalian jangan lupa follow Instagram kita MLD Spot. Spotify ada MLD Podcast dan YouTube MLD Spot TV. Untuk lo subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. And Get yourself inspired by MLD Spot.